Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semangat semuanya ya. Jadi pagi hari ini saya tadi baru aja menyusun kuis baru KAHUT. Biasanya memang kalau pengantar visa saya menyampaikan ada kuis. Biasanya panjang gitu ya, sekitar 22 pertanyaan. Sekarang ini saya cuma mengemas menjadi 11 pertanyaan. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan KAHUT? Ini salah satu teknik pembelajaran di kelas supaya anak-anak lebih engage ya, lebih merasa terlibat, kemudian lebih merasa mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu silakan mengeluarkan handphonenya. Kita akan bermain KAHUT pagi ini. Nanti di sela-sela permainan akan ada pause saya menjelaskan sedikit tambahan mengenai apa yang sedang diujikan. Oh ya, untuk KAHUT yang pagi hari ini ada jenis pertanyaan yang agak berbeda, yaitu pertanyaan mengurutkan. Jadi kalau pertanyaan mengurutkan nanti Bapak Ibu sesuai ketentuannya apakah urutkan dari apa ke apa, nanti silakan dipindahkan warna-warnanya sesuai dengan perintah atau sesuai dengan soalnya seperti apa urutannya. Yang 101 bisa Mas di play ya. Yang host jadi Bapak Ibu ke kahut.it, KAHOOT.IT. Kok muter-muter sinyalnya kahut.it IT aku saya tethering ke handphone saya aja sama sinyalnya juga jelek ya. Betul. Kalau kelihatan lambat, Bapak Ibu bisa menggunakan kuota Bapak Ibu sendiri ya. Jadi ini yang klasik aja. Nah, ini sedang loading game pinnya. Jadi Bapak Ibu silakan ke KAHOOT.IT ini tulisannya. kahut.it, kahut, nanti titik IT, nanti diminta game pin masukkan 3873082. Saya pagi-pagi udah ngaco ya. 9873082 dan masukkan nickname. Justru lama aja. Silahkan. Kenapa ini gak ada lagi? Warna merah, kecakapan hidup warna biru, capaian kurikulum warna kuning, kemampuan bernalar warna hijau. Yang mana Bapak Ibu? Dipilih warnanya yang sesuai. Kita lihat sebaran jawabannya. Nanti dulu Mas, jadi biar di sini ya. Jadi kunci jawabannya adalah kecakapan hidup, life skill, kompetensi. Tidak selalu tentang bernalar. Karena pada saat kita hidup pun ada hal-hal yang kita lakukan yang bukan tentang bernalar. Mungkin kita membaca informasi, gitu ya, memahami informasi, sampai akhirnya kemudian kita bernalar. Nah, apa bedanya antara kecakapan hidup dengan kompetensi mendasar? Kita tahu literasi, numerasi itu adalah kompetensi mendasar ya Bapak Ibu ya. Dan di PISA juga diukurnya sama, ada literasi matematika, literasi sains, literasi membaca. Kenapa tidak
mendasar, mengapa disebutkannya sebagai kecakapan hidup? Saya berikan ilustrasi kepada Bapak Ibu. Bapak serius amat Pak, coba bisa menyebutkan contoh-contoh zat padat yang ada di dalam ruangan ini? Contoh-contoh benda di ruangan ini yang merupakan zat padat, Bapak bisa menyebutkan 3 benda? Apa aja yang ada di ruangan ini? Iya. Misalnya tes. Oke, misalnya di sini ada besi, itu termasuk benda padat, kemudian ada kayu, kemudian ada plastik. Ya. Boleh ke Ibu? Ibu, kalau di ruangan ini contoh-contoh zat cair, benda yang merupakan zat cair disebutkan 3. Ada air, hand sanitizer, benda cair ya. Terus cairan dalam tubuh. Oh iya, terima kasih. Ibu, Ibu bisa memberikan satu ciri zat cair? Satu aja ciri dari zat cair. Menempati ruang. Dalam suhu ruangan dia berbentuk cair. Dalam suhu ruangan dia berbentuk cair. Kemudian gimana lagi? Ada lagi nggak? Bentuknya Sesuai dengan wadahnya. Ya. Itu yang sering sekali terjadi di ruang pembelajaran kita. Ya nggak Bapak Ibu? Zat padat itu apa? Zat cair Kita kan itu guru IPA apa? ya. Kemudian berikut ini yang merupakan contoh benda-benda termasuk zat padat. Contoh benda-benda termasuk zat cair, itu ya. Kemudian dihafalkan apa ciri-ciri zat padat, apa ciri-ciri zat cair. Nanti diminta apa lagi? Kelompokkan berdasarkan jenis-jenis zatnya, betul ya? Itu adalah kompetensi mendasar, pengetahuan. Tahu apa itu zat padat, apa itu zat cair, kemudian bisa membedakan, bisa mengelompokkan, mengidentifikasi ciri-cirinya. Tetapi kalau dipisah, yang diukur adalah kecakapan hidup. Ibu-ibu di sini ada yang belum pernah pakai lipstik? Semua sudah pernah pakai lipstik ya? Kalau ibu-ibu semua melihat bahan-bahan lipstik, ada yang menggunakan lilin, tetapi juga dicampur dengan minyak. Biasanya minyak yang bagus itu adalah minyak zaitun untuk kecantikan ya. Antara lilin dengan minyak zaitun yang merupakan zat cair yang mana Bapak Ibu? Minyak zaitun. Minyak zaitun ya. Kalau lilin sifatnya padat. Nah, jadi di sini bisa mentransfer menjadi kecakapan hidup adalah bukan tentang zat cair dan zat padatnya saja, tetapi dikemas dalam suatu nuansa masalah keseharian. Katakanlah masalahnya adalah lipstik. Ada channel terkenal YouTuber di Cina yang mencoba membuat segala macam hal sendiri, termasuk dia membuat lipstik dari bunga mawar, gitu ya. Andaikan saya juga membuat lipstik saya sendiri, ada pakai lilin, ada pakai pewarna, ada pakai minyak, gitu ya. Kemudian lilin tersebut saya bawa pergi ke luar negeri yang musim dingin, dan saya merasakan begitu saya oleskan ke bibir saya keras banget karena kan suhunya dingin ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kecakapan hidup apa yang perlu saya lakukan ketika saya menyadari formula saya menyusun lipstik dari lilin dengan minyak zaitun, dan ketika saya bawa ke musim dingin ternyata saya merasakan sangat keras untuk bibir saya. Kira-kira kalau saya akan membuat lipstik lagi untuk saya bawa liburan ke daerah bersalju, harus ditambahkan apanya? Lilinnya atau minyak zaitunnya? Zaitunnya. Minyak zaitunnya. Itulah kecakapan hidup. Bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa ukur itu bukan hanya sekedar kompetensi mendasar, tapi bagaimana kompetensi mendasar ini digunakan sebagai solusi dalam kehidupan. Persis seperti solusi saya mikir, aduh ini lipstiknya kekerasan nih kalau saya bawa ke musim salju. Tambahkan apanya ya? Kalau saya tambahkan lilinnya,
Artinya saya tidak menggunakan literasi sains saya untuk menjadi kecakapan hidup. Tetapi kalau saya menambahkan minyak zaitun, karena saya tahu minyak zaitun itu sifatnya cair dan lebih lunak dibandingkan lilin, maka saya adalah orang yang memiliki literasi sains dan mampu menggunakannya sebagai kecakapan hidup. Jadi itu kurang lebih spotlight dari PISA. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anak-anak berhasil dalam hidupnya, pastikan ilmu-ilmu, konten, segala macam pengetahuan, konsep, fakta, prosedur yang Bapak Ibu berikan itu menghantarkan mereka sampai kepada kecakapan hidup. Menghadapi masalah, ada masalah, kemudian dia tahu saya harus pakai konsep yang mana, sehingga ada solusi untuk permasalahannya. Lanjut kita lihat, ini paparannya kok sosial medianya ini ngalangin banget ya? Bisa digeser nggak? Nggak bisa. Oke. Cuma 2. Ini Ibu Indra atau Pak Indra ya? Ibu, selamat Ibu. Kalau ini Bapak ya, Pak Handi Setioko. Yang lainnya 0. Kita punya berapa peserta? Di sini yang sudah submit, iya, enggak apa-apa. Biasa kalau pahlawan itu kan gitu ya. Awal-awalnya kalah dulu kan, nanti belakangan nih dikejar gitu ya. Masih ada 10 pertanyaan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Cepat berarti ya. Ini diketik ya Bapak Ibu ya. PISA 2022, domain utama yang akan diujikan adalah literasi. Silakan diketik apakah membaca, matematika, sains, ataukah finansial. Ketiknya harus cepat, baru 19, 21, 23. Membaca, matematika, sains, ataukah finansial. Oh ini ya, udah lama. Tuh kita lihat rame ya jawabannya ya. Jadi ada yang menulisnya komplit, literasi matematika malah salah, ya kan? Tapi di sini ada yang menjawabnya matematika nggak ada, yang salah ketik matematika juga nggak ada. Ada 17 yang menjawab matematika. Jadi PISA 2022 fokus utamanya adalah matematika. Artinya yang banyak soal-soal barunya itu adalah soal-soal domain matematika. Contoh soal ini, format soal ini saya tayangkan kepada Bapak Ibu karena kalau Bapak Ibu ingat kemarin di asesmen kompetensi minimum ada soal-soal uraian ya. Jadi kurang lebih seperti inilah proses kami mengolah soal-soal uraian yang ada di asesmen kompetensi minimum. Kami mencoba mengenerate beragam macam jawaban dan memiliki mesin untuk membaca typo. Jadi kalau misalnya ada yang ngetiknya salah, bukan matematika tapi matematika, itu masih dimaafkan, masih dianggap sebagai jawaban benar. Tapi tadi ada yang lengkap banget, literasi matematika, malah salah ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Ini soal mudah sekali, jadi kalau benar di sini bukan sesuatu yang wow gitu ya. Untuk menghibur. Apalagi yang salah. Belum sempat submit jawaban. Kalau menang itu sekalian di soal yang suka. Kalau banyak yang benar, kita juga benar, itu cuma sebagai masyarakat umum aja gitu ya. Lanjut. Sekarang sudah mulai beragam nih. Ibu ini ya. Ibu Dila. Sip. Ibu Ana. Ini Ibu Fian atau Pak Fian? Bagus ya. Pak Fian. Sudah mulai ada pergerakan. Pertanyaan ketiga. Dalam bentuk puzzle. Nanti Bapak Ibu diminta mengurutkan. Urutkanlah proses menyelesaikan literasi matematika berikut. Menginterpretasi hasil, memformulasikan,
Silahkan diurutkan. Yang paling awal, yang paling kiri. Menginterpretasi hasil, memformulasikan, menerapkan, mengevaluasi. Aduh, dia mah. Oh, sinyalnya. Bapak Ibu drag and drop gitu ya. Urutannya seperti apakah? Yang paling awal yang mana, yang paling akhir yang mana? Menginterpretasi hasil, memformulasikan, menerapkan, mengevaluasi. Ini the correct ordernya ya. Baru muncul. Memformulasikan dulu, menerapkan, menginterpretasi hasil, kemudian mengevaluasi. Contohnya ke slide Mas yang mungkin literasi. Paling kanan. Oh, paling sini. Mungkin literasi drag ke bawah sampai ada ke contoh soal matematika. Terus. Masih jauh. Bawah lagi, ke bawah lagi. Yang tadi ke atas slide nomor berapa ya? Ini nomor 44 atau nomor 45 aja. Diperbesar. Nah, ini adalah soal literasi matematika. Coba kita breakdown ya. Tadi tahapan urutan pertama adalah memformulasi, kemudian menerapkan, setelah menerapkan menginterpretasi hasil, kemudian mengevaluasi, gitu ya. Sekarang di sini ada warna induk, ada warna keturunan. Ada bunga 1, ada bunga 2. Keturunannya apakah warnanya merah muda, putih, gitu ya. Sebuah penelitian menyilangkan 2 induk bunga dan mendapatkan 4 buah keturunan. 2 induk bunga dapat 4 buah keturunan. 2 keturunan berwarna merah muda, 1 buah warna merah, 1 buah lagi warna putih. Seorang pakar menyimpulkan bahwa kedua induk mempunyai warna bunga merah dan putih. Apakah pakar itu benar? Ini adalah pertanyaan keseharian, menjustifikasi. Ada suatu berita ilmiah, kemudian berita ilmiahnya mengatakan pakar itu sangat yakin 95% benar induknya adalah warna merah dan satunya warnanya putih. Apakah keyakinan pakar tersebut benar? Nah, yang pertama kali seorang matematikawan akan pikirkan, seorang yang literasi matematikanya baik dipikirkan, dia akan mencoba memformulasikan informasi apa yang saya punya. Saya punya beragam kemungkinan warna induk. Ada yang merah-merah, merah putih, merah-merah muda, putih merah muda, putih sampai putih. Kemudian saya ada warna keturunannya. Tapi dalam bentuk apa ini? Persentase, gitu ya. Jadi pertama kali kalau kita diminta untuk memformulasikan kira-kira yang akan saya formulasikan di sini untuk menyimpulkan pakar itu benar atau salah, saya akan memformulasikan apanya? Keturunannya dalam bentuk apa? Keturunannya kan ada 4, 2 merah muda, 1 warna merah, 1 warna putih. Betul ya? Muda. Diformulasikan menjadi apa? Merah muda. Ya? Merah putih bisa mana-mana. Persentase, betul sekali. Jadi itu adalah tahapan pertama ketika menghadapi masalah matematika. Ini masalah ini penyelesaiannya pakai apa sih? Oh, informasi yang ada itu tentang persentase. Dan saya tahu anaknya ada 4, masing-masing anak warnanya apa gitu ya. Bisa nih dihitung persentasenya. Itu adalah memformulasikan. Yang kedua adalah menerapkan. Maksudnya menerapkan apa? Ya dihitung secara
itu sendiri. Jadi persentase yang warna merah muda itu berapa persen? 50. 50%. Menerapkan matematika ya. Persentase yang warna merah berapa persen? 25. 25%. Persentase yang warna putih 25. ada nggak di tabel yang merahnya 25%, merah mudanya 50%, putihnya 25%? Ada dua. Ada. Ini waktunya untuk menginterpretasi hasil, gitu ya. Mana aja kombinasinya Bapak Ibu? Merah putih, merah muda, merah muda. Merah putih dan Merah muda, merah muda. merah Merah muda, merah muda. merah muda dan merah muda. Betul ya? Sama-sama merahnya 25%, merah mudanya 50%, putihnya 25%. Sekarang waktunya proses terakhir mengevaluasi sekaligus mengkomunikasikan solusi. Jadi kira-kira keyakinan pakar itu benar atau salah? Benar. Bahwa induknya merah dan putih. Bisa dua putih kan merah muda juga. Benar? Salah? Benar? Salah? Jadi kayak kuis ya Bapak Ibu. Seorang pakar menyimpulkan bahwa kedua induk mempunyai warna merah dan putih. Apakah pakar itu benar? Benar. Benar. Bisa benar tapi bisa juga Salah. karena Ada merah ada muda. fakta lain bahwa Merah muda sama kalau keduanya merah muda, maka sama-sama 25% merah, 50% merah muda, dan 25% putih, gitu ya. Itulah proses yang dilakukan pada literasi matematika. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan soal, di mana soal itu sudah sangat jelas gitu ya, ada segitiga, sisi A X tambah 7, sisi B X tambah 2X kurangi 1, sisi C 3X minus 5, kelilingnya seluruhnya adalah 31. Ketika memformulasikan, sebenarnya formula itu sudah sangat eksplisit diberikan, betul ya? Bisa, caranya menuntut anak-anak memformulasikan, tidak diberikan clue bahwa mereka harus menggunakan konsep yang persentase. Jadi disitulah sebenarnya kecakapan hidup itu digunakan. Masalahnya ini masalah apa sih? Oh, informasi yang ada itu ternyata yang bisa saya cocokkan, yang bisa saya jadikan dasar alasan itu adalah persentase. Jadi mari kita formulasikan masalah ini dalam suatu solusi yang cara menghitungnya menggunakan persentase. Itu yang menyebabkan soal PISA menjadi sulit Bapak Ibu. Kalau sekarang saya tanya Bapak Ibu, menghitung 2 warna merah muda dibandingkan 4 total anaknya sama dengan berapa persen, hitungnya susah nggak? Gampang banget ya, 2/4 setengah 50%. Tetapi apakah semua anak kita berpikiran bahwa mereka harus menghitung itu menjadi persentase? Itulah kendala kita. Jadi kalau bicara tentang PISA sama dengan bicara tentang asesmen kompetensi minimum, sebenarnya konten yang diukur itu konten yang sangat-sangat basic. Persentase, angkanya juga simple gitu ya. Cuma 2/4, 1/4. Tetapi karena tidak ada clue bahwa menyelesaikannya itu harus ditambahkan, dibagi, dikali, dan lain-lain, akhirnya anak-anak kita tuh bingung, ini mau diapain ini soalnya. Sehingga belum sampai ke tahapan yang menerapkan, sudah gagal dari tahapan memformulasikan. Jadi seperti apa yang perlu dilakukan? Nah Bapak Ibu ketika kembali ke daerah masing-masing, janjian sama guru SD. Guru SD jangan cuma diminta anak-anak untuk menyelesaikan soal cerita dong, kayak gitu ya. Tapi bikin dibalik. Jadi kita kan kebanyakan ada soal cerita, dari soal cerita itu diminta menyelesaikan. Sekarang dibalik, dibikin suatu persamaan, anak-anak diminta membuat skenario cerita yang sesuai dengan persamaan tersebut, gitu.
Jadi misalnya X tambah 3 sama dengan 8, sederhana ya. Tapi apa cerita keseharian bahwa X tambah 3 sama dengan 8? Sebelumnya aku cuma punya 3 permen. Setelah omku datang, sekarang aku punya 8 permen. Jadi omku ngasih aku berapa permen ya? X plus 3 sama dengan 8, betul kan? Jadi jangan anak-anak kita selalu diberikan pembelajaran yang satu arah. Ada soal cerita diminta menyelesaikan, ada soal cerita diminta menyelesaikan. Mungkin mereka perlu bercerita tentang persamaan matematika itu sendiri. Sehingga sudah sangat biasa untuk di flip gitu ya. Oh, ini cerita tentang apa sih? Oh, ini ngomongin konsep apa sih? Demikian Bapak Ibu, kembali ke Kahoot, kita lihat. Nah, kalau ini soal wow, jadi kita lihat siapa yang benar ya. Pak Hadi Setioko kembali mengejar. Jongkok apa jongkok ini? Siapakah ini? Gak ada. Ayo. Karena Bapak Ibu semua duduk di atas kursi, jadi emang gak ada yang jongkok ya. Jadi wajar kalau nggak ada yang raise hand. Alfijar Andika, Bapak Alfijar Andika. Oh, sip. Nggak ada yang mau mengaku jongkok. Kalau tidak mengaku, habis ini pertanyaan berikutnya yang menggunakan kata jongkok memang harus menjawabnya sambil jongkok. Coba ke depan yang Pertanyaan berikutnya, kembali puzzle, mengurutkan Bapak Ibu ya. Urutan proses berpikir komputasi yang benar adalah, silakan diurutkan. Mulai dari mana? Mengenali pola, dekomposisi, generalisasi, algoritma. Serius banget ya, Bapak Ibu tuh sampai geser lagi gitu ya. Kelihatan loh dari gerakan jarinya loh. Tapi ini karena sinyalnya, salahin kok sinyal ya? Tadi Pas mau geser sinyalnya mati ya, jadi balik lagi ya. ternyata Telkomsel kan. 9 detik lagi. Ini udah dari tadi Pak. Itu langsung kulit dari tadi emang. Pas ini. Tuh kan? Sinyalnya Bu. Memang sinyal ini membuat Bapak Ibu kompak. Tapi itu benar. Kalau Bapak Ibu punya sinyal, terus makan bersama. Oh, yang satu sambil mesen makan ngapain, yang satu ngapain, bener kan? Kalau nggak ada sinyal jadi kompak, sama kompaknya dengan 100% di depannya. Dekomposisi. Jadi ini correct ordernya Bapak Ibu. Dekomposisi itu artinya dipecah-pecah dulu masalahnya. Setelah masalahnya dipecah-pecah jadi masalah-masalah kecil, dilihat apakah ada pola dari satu masalah ke masalah lain. Pola dulu ya. Kalau sudah ketemu polanya, kemudian polanya itu diterapkan, apakah bisa menjadi suatu generalisasi? Nanti sesudah itu akan masuk menjadi algoritma. Itulah computational thinking. Ini contoh ilustrasinya. Ke slide yang computational thinking. Langsung ke ini. Ya, dekomposisi algoritma. Naik lagi. Ini tetap sinyal nggak ada. Yang ini nomor 5. Jadi misalnya ya, kita bilang ini tentang konsep dasar banget untuk di SD atau untuk di SMP ya. Apakah semua bilangan yang habis dibagi oleh K akan habis dibagi oleh faktor K? Jadi belajar tentang faktorial. Jadi sebenarnya pertanyaan umumnya adalah, kalau ada bilangan habis dibagi oleh K, apakah dia akan pasti habis dibagi oleh faktor K? Yang pertama kali dilakukan adalah dekomposisi, memecah menjadi suatu kasus-kasus kecil.
kecil. Kasusnya yang pertama mau kita lihat apa? Contoh gitu ya. Contohnya di sini misalnya ada bilangan 8, 12, 16, 20, 24. Ini adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 4, betul ya? Faktornya angka 4, faktornya bilangan 4, salah satunya adalah 2 gitu ya. 8 habis dibagi 4, apakah habis dibagi 2? 12 habis dibagi 4, apakah habis dibagi 2? 24 habis dibagi 4, apakah habis dibagi 2? Iya. Kayaknya untuk kasus ini oke nih, yang semua bisa dibagi 4, bisa juga dibagi oleh 2. Sekarang bilangan mana lagi yang punya faktor? Ada bilangan 9, salah satu faktornya 3. Saya nggak mau yang genap lagi, saya mau nyoba yang ganjil, saya gitu ya. 18 habis dibagi 9, habis dibagi 3 nggak? 45 habis dibagi 9, habis dibagi 3? Dekomposisi yang kedua berlaku nih, bisa juga. Coba, kalau saya bilang bahwa semua bilangan yang habis dibagi 4, habis dibagi 2, berarti benar atau salah? Semua bilangan yang habis dibagi 9, habis dibagi 3? Nah, Kayaknya ada polanya. Nggak yakin? Coba pola ini diterapkan untuk bilangan yang lain. Anak-anak diminta untuk menyebutkan sendiri. Coba, kalau ini ibu kasih 4 sama 2, 9 sama 3. Kira-kira bilangan apa yang kalian ingin mengujikan sendiri? Dan faktornya faktor yang bilangan mana? Jadi mereka diminta untuk meng-create sendiri untuk menguji pola yang sudah mereka coba kenali. Nah, ketika mereka sudah mengenali dengan contoh bilangan lain pilihan mereka sendiri, maka di situ kita akan mengarahkan mereka untuk generalisasi. Jadi kalau dibuat generalisasi bahwa semua bilangan yang habis dibagi oleh K akan habis dibagi oleh faktor K, kira-kira kalian setuju atau tidak? Cari satu bukti, masing-masing cari satu bukti untuk menunjukkan bahwa itu salah, saya gitu. Nanti kemudian ketika siswa mengatakan, oh nggak ketemu bu, semuanya benar. Berarti kita berani generalisasi. Kalau kita berani generalisasi, boleh masuk ke algoritma. If R adalah faktor K, tuh ya, ini kan udah bahasa program. Dan semua bilangan yang habis dibagi oleh K akan habis dibagi oleh R. Misalnya, jika 5 adalah faktor 25, maka semua bilangan yang habis dibagi oleh 25 akan habis dibagi oleh 5. Sepakat? Inilah computational thinking, Bapak Ibu. Dan itu yang sebenarnya banyak sekali dituntut saat ini ketika anak-anak dihadapkan dengan dunia coding ya. If then else, sebenarnya kan permainannya hanya itu aja. If then else, kapan benar, kapan salah, gitu ya. Apakah selalu benar, kapan tidak benar, seperti itu. Jadi 100% Bapak Ibu. Kembali kita ke Kahoot. jadi nggak enak. Kalah wae. Loading. Kompak itu enak ya, jadi gampang. Loh, saya juga putus sinyal ini. Ini sinyal. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi tidak bergeming ya posisinya ya. Pertanyaan kelima, benar atau salah? Literasi matematika bukanlah keterampilan komputasi. Udah mencari. Sok. Benar atau salah? Literasi matematika bukanlah keterampilan komputasi. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan begini ya, misalnya ke toko gitu ya,
sampai Pas ke toko, aplikasinya di APP kan. kadang-kadang beli apa yang kita jadi galau banget gitu ya, yang salesnya tuh bolak-balik nawarin kita beli apa nggak beli gitu kan, ini gimana ya, atau misalnya kita ke mall nih menjelang Natal ini kan banyak banget diskonan ya, ada beli 2 gratis 1 gitu ya, ada diskon 50%, kemudian ada beli 1 barang kedua gratis gitu ya, terus bingung kayaknya sama semua, beli 2 gratis 1, diskon 50%, beli 1 barang keduanya gratis, jadi yang menguntungkan yang mana gitu ya. Kemudian ada situasi, dikasih uang nih mepet banget cuma 200.000, mau beli barang gitu ya, harganya semua sama, harganya 400.000, diskonan yang mana yang akan diambil kan begitu ya. Kalau bapak ibu nggak mau ngitung, tanya ke salesnya, ke penjaganya itu, dia juga akan memberikan kalau yang ini maksudnya gitu ya. Tapi kemudian keputusan itu ada di bapak ibu sendiri. Jadi kalau bicaranya tentang komputasi, sebenarnya komputasi itu sangat mungkin dibantu baik oleh kalkulator gitu ya, baik oleh pramudiaga dan lain-lain. Tetapi literasi matematika untuk memutuskan mana yang paling sesuai dengan kondisi saya, kan bapak ibu biasanya jarang ngaku ya, wah saya cuma 200.000 mbak, coba pilihin yang mana yang cukup. Kadang-kadang kan kita nggak begitu ya, kita cuma tanya, jadi ini harganya jadinya berapa? Oh ini diskon 50%, 400.000, diskon 50% jadinya 200.000. Oh kalau yang ini ibu beli 2, jadi 400.000 kali 2 800.000, nanti ibu dapat 1 barang yang gratis, mau harganya 400, harganya 500, 600 boleh, pokoknya beli 2 dulu baru gratis 1. Kalau yang ini skenarionya beda dulu, ibu beli dulu 400.000, nanti dapat barang kedua 400.000-nya gratis. Tapi kembali kepada kita punya uangnya berapa, jadi mana yang cocok. Sama kayak soal yang tadi perkawinan silang itu ya, kalau ngomongin tentang komputasi, ngapain pakai angkanya keturunannya 4? Bikin yang rumit sekalian ya, keturunannya 130 gitu ya, yang warna merah muda ada 79, biar menantang komputasinya. Tapi kan bukan itu yang dibicarakan. Yang dibicarakan itu adalah bagaimana bisa menerapkan konsep matematika ke dalam suatu masalah sehingga masalahnya itu terselesaikan. Kita lihat dulu, nanti akan ada slide sesudah pertanyaan yang berikutnya. Wah, masih Ada peserta baru, Ibu Herma atau Ibu Herma. Lanjut. Wih, jadi 4 pertanyaan ya. Berikut ini alat bantu komputasi matematika abad 21 kecuali aplikasi konversi mata uang, Google Maps, simulasi KPR, stopwatch. Kalau sekarang banyak yang betul nih. Sekarang itu bentuk tools matematika luar biasa ya, pakai Google Map itu langsung menghitung tuh jaraknya, estimasi waktu gitu ya. Kalau bapak ibu yang suka olahraga pakai Strava gitu ya, langsung tuh kecatat berapa jaraknya, berapa elevation gain-nya, berapa kalori terbakar gitu ya. Pace-nya, kecepatan larinya langsung diukurkan. Jadi alat ukur itu banyak sekali, kita sendiri tidak tahu bagaimana cara mereka menghitung di dalamnya. Tapi kita bisa menggunakan itu untuk mengetahui, oh ternyata saya bulan ini performa lari saya lebih baik dibandingkan bulan lalu. Kenapa? Bukan masalah jaraknya, jaraknya sama aja nih. Saya larinya dari situ ke situ doang, tapi bulan lalu untuk mencapai itu saya butuh waktu 30 menit, sekarang saya bisa 25 menit secara rata-rata. Jadi stopwatch itu ada yang termasuk alat bantu juga loh. betul. Komputasi loh, ada yang komputasi loh. Ya apa itu?
Ini komputer. Betul Pak, memang Tapi sih. sudah lama. Sudah Iya. lama ada. Sekarang gini ya. Bukan itu berarti. Stopwatch memang alat bantu komputasi. Penekanan saya di abad 21 gitu ya. Sekarang kita bandingkan kunci jawaban dengan pengecoh gitu ya. Aplikasi konversi mata uang. Mengkonversi mata uang itu seperti apa sih Bapak Ibu? Apa itu lah? Pakai Google ada, betul ya. Ada aplikasinya. Tetapi selain ada perkalian atau pembagian matematika, di dalamnya itu ada updating tentang apa Bapak Ibu? Kurs. Tentang kurs, betul ya. Kurs itu berubahnya apakah dalam 1 bulan sekali? Setiap hari, betul ya. Sehingga alat ini yang sebenarnya menghitung matematikanya sangat sederhana, di baliknya itu ada informasi yang tidak sederhana, yaitu informasi tentang kurs mata uang, betul ya. Sehingga ini dikategorikan sebagai matematika abad 21, gitu ya. Sekarang kita bandingkan dengan simulasi KPR. Simulasi KPR itu di dalamnya menghitung persentase, membagi. Tapi ada informasi apa selain itu di dalam simulasi KPR? Ada premi, udah Suku bunga, bunga. Ya. tingkat inflasi, Ya. Ya. betul ya? Jadi ada hal lain yang dimasukkan ke dalam kalkulasi yang kita sendiri kalau bukan orang finance kita nggak ngerti, betul ya? Inilah alat matematika abad 21. Kelihatannya keluar angkanya itu gampang, padahal di baliknya itu banyak informasi lain yang sangat up to date, yang real time, yang diperbaharui bahkan mungkin setiap menitnya. Dan kita tidak perlu tahu itu, mesin langsung menyajikannya kepada kita. Kita tinggal memutuskan saya berani simulasi, saya berani ngambil KPR 5 tahun kah, 10 tahun, apakah 15 tahun. DP-nya saya mau ngambil yang mana gitu ya. Padahal di dalamnya itu hitungannya jelimet gitu ya. Sekarang Google Map. Selain hanya menginformasikan jarak, kira-kira ada informasi lain apa di dalam situ? Kemacetan, betul ya? Kemudian ada alternatif mana yang mau tiba paling cepat gitu ya? Mau pakai tol apa enggak tol, pakai ganjil atau genap, betul ya? Stopwatch untuk mengukur apa Bapak Ibu? Waktu. Ada informasi lain yang diperlukan untuk mengukur waktu di dalam stopwatch? Ada. Apa Pak? Misalnya kalau pakai HP, kita menggunakan aplikasi. Misalnya kita mau ada kali ya, stopwatchnya menghitung pakai smartphone. Nah kalau kita buka di smartphone, itu kan di smartphone ini ada informasi lain. Kita bisa buka Google, kita bisa buka ya banyak sekali tuh. Iya, itu literasi matematika atau literasi digital? Ya, Keterampilan membuka aplikasi itu literasi matematikanya atau literasi digital? digital lah. Digital, ya. Jadi kan matematika. Matematikanya di Di HP kan informasinya komplit. betul. Informasinya komplit, ada Google Map, ada konversi mata uang, ada simulasi KPR gitu ya. Iya. Penekanan saya, moga-moga Bapak Ibu yang lain menangkap ya. Ada banyak alat matematika saat ini yang mengintegrasikan informasi tidak hanya tentang matematikanya saja. Betul ya? Ya. Konversi mata uang. Kalau matematikanya gampang banget, cuma dikali atau dibagi. Masalahnya pengali dan pembaginya itu adalah nilai kurs mata uang yang fluktuasinya sangat cepat, berubah-ubah. Bahkan ada misalnya dulu mata uangnya masih macam-macam, tiba-tiba dia jadi European United, pakai euro, berubah lagi. Kita bahkan mungkin tidak tahu bahwa oh ada negara yang sekarang nempel ke India sama-sama pakai rupee, betul kan? Jadi banyak informasi yang digabungkan ke dalam alat matematika sehingga matematikanya itu sendiri mudah, tetapi sebenarnya di dalam itu ada faktor-faktor perhitungan yang lainnya. Paling nyata itu yang simulasi KPR. Kayaknya gampang gitu ya, cuma berapa persentase, berapa tahun dibagi berapa. Tapi kalau ngomongin tentang suku bunga, tingkat inflasi dan lain-lain, perhitungannya tuh tidak semudah itu. Kalau stopwatch, informasi yang akan diukur oleh dia sekedar waktu saja dan tidak ada informasi lainnya.
Apakah kalau Bapak berlari di jalan, jadi Bapak pencet stopwatch, saya mau menghitung berapa banyak saya lari, apakah dia bisa mengestimasi dan memberitahu Bapak bahwa hati-hati kamu larinya nih di jalan sempit berkerikil? Bisa pakai HP. HP smartphone itu kan ada stopwatchnya. Di samping stopwatch Bapak bisa tunjukkan stopwatchnya Bapak seperti apa? Apakah ada informasi tentang jalanannya berkerikil ataukah tidak? bisa. dari Google Maps. Ya ini sinyalnya nggak ada. Ya. Nanti boleh ditunjukkan ke peserta lain ya kalau pas lagi makan siang. Seperti apa aplikasi stopwatch di handphone Bapak? Apakah hanya counting waktu ataukah counting waktu itu? Jadi gini, counting waktunya apakah dipengaruhi oleh faktor lain? Gitu. Maksud saya begini Bu, smartphone itu kan bisa dipakai untuk berbagai kita bisa memperoleh berbagai informasi dari smartphone. Betul. Iya. Kita bisa memanfaatkan bukan hanya stopwatch saja lewat. Iya. Betul. Jadi ada informasi lain di alat yang kita pakai. Iya. Penekanannya seperti itu. Iya. Jadi smartphone itu adalah device yang memberikan kita akses ke berbagai aplikasi Iya. matematika. Saya sepakat itu Pak. Iya. Tetapi dari 4 pilihan ini, aplikasi matematika mana yang paling sederhana tanpa harus mengelaborasi informasi yang lain? Jadi dia tidak situasional ya. Kalau yang stopwatch kan tidak situasional. Di mana-mana 5 detik itu ya sama 5 detik gitu. Jadi tidak ada kondisi lain yang menyebabkan perhitungan stopwatch-nya berubah. Itulah yang membedakan alat komputasi matematika abad 21 dibandingkan yang dulu kita gunakan. Kita pakai penggaris kan statis, akan selalu begitu, tidak ada informasi lainnya. Tuh ya. Tetapi untuk 3 opsi yang lain, itu ada informasi lain yang mempengaruhi hasil perhitungannya. Dan itu dibantu oleh alat tersebut sehingga kita tidak perlu mikir informasi yang lain itu apa, bagaimana perubahannya dan lain-lain. Kita tahu dia sudah menyajikan hasilnya dan kita tinggal menggunakannya. Tapi saya sepakat dengan adanya internet dan handphone kita bisa mengakses internet, kita dimudahkan untuk mengakses berbagai aplikasi yang sebenarnya merupakan alat bantu matematika. Ya. Suka saya berpikir kritis ya. Nah kalau ada yang kayak begitu di kelas, Bapak Ibu nggak boleh galak ya. Kalau saya galak, hak saya tinggi banget Bapak. Gimana coba? Jangan ya. Panitia kan tidak menyediakan P3K ya. Lanjut Mas. Oh, ini pemain lama semua. Ini penasaran saya sama jongkok ini ya. Ayo, yang mana? Nggak ada. Mr. Guest kita ini ya. Pertanyaan berikutnya. Ada sih bisa. Kembali ke puzzle. Urutkan level berpikir berikut dari terendah ke tertinggi. Akses dan menemukan informasi, menilai dan mengevaluasi informasi, menginterpretasi informasi, mengintegrasikan dan merefleksi informasi. Silahkan diurutkan dari yang terendah level berpikirnya. Mengakses dan menemukan, menilai dan mengevaluasi, menginterpretasi, mengintegrasikan dan merefleksi informasi. Tiga, dua, satu, habis. Sudah mulai terpecah kembali Bapak Ibu ya. Tadi kompak, sekarang sudah
informasinya itu sudah ada di situ ya. Kita tinggal menemukan kembali informasi yang ada, dan informasi itu sudah tersurat. Jadi kalau kita pertanyaannya siapa, di mana, kapan gitu tuh, itu biasanya adalah menemukan kembali informasi yang sudah tersurat yang ada di sana. Kemudian menginterpretasi informasi. Nah, ketika menginterpretasi informasi, mengapa si tokoh A mengernyitkan alisnya? Di situ diceritanya hanya dikatakan bahwa dia begini, ketemu temannya, dia ngobrol, terus temannya komentar, nanti lagi aja, terus dia mengernyitkan alisnya. Nah, mengernyitkan alisnya itu maksudnya apa? Kalau dicari tidak ketemu jawabannya, dia harus menginterpretasi jalan cerita di bagian itu, sehingga dia tahu, oh, mengernyitkannya karena dia merasa heran sebelumnya temannya menelpon meminta dia cepat-cepat, begitu diajak ngobrol jawabannya nanti saja. Jadi itu merupakan ekspresi dia bingung kenapa temannya berubah, saya kayak gitu. Jadi lebih tinggi dibandingkan menemukan informasi. Tetapi ketika informasi itu panjang atau informasi itu tersebar di beberapa bagian, kita seringkali diminta untuk mengintegrasikan. Menurutmu, apakah pertemanan mereka di awal cerita dengan di akhir cerita terjadi perubahan, gitu ya? Di awal cerita mereka berteman baik, kemana-mana berdua, di tengah-tengah ada konflik ini, konflik itu, dan lain-lain. Setelah 10 tahun kemudian, misalnya di akhir cerita gitu ya, mereka terlihat sedang melihat-lihat kembali album foto sekian tahun yang lalu, dan akhirnya mengatakan bahwa sudah lama ya kita tidak begini. Nah, dia harus menyuplik bagian depan, bagian tengah, bagian akhir, kemudian dia akan menyimpulkan sesuatu. Jadi tahapannya lebih tinggi daripada menginterpretasi informasi. Tetapi yang paling tinggi itu adalah bersikap seperti seorang kritikus, mengkritisi, menilai, mengevaluasi. Cerita ini tuh ngambang di bagian akhir, terlalu bertele-tele di bagian depan. Di bagian tengah ketika konflik tidak mendetail konfliknya karena apa, di bagian akhir tiba-tiba hanya diberikan dalam secuplik paragraf mengatakan bahwa melihat album kembali dan mengatakan sudah lama kita tidak begini. Ini bukan jalan cerita yang mudah untuk dicerna, kecuali memang untuk kalangan usia misalnya gitu, atau yang pendidikannya begini-begini. Nah, itulah yang paling tinggi di mana anak-anak kita mampu menilai dan mengevaluasi informasi. Kita ke slide Mas yang literasi pemungkit, yang paling kanan, slide paling awal-awal, terus ke depan banget. Masih slide 2, 3 gitu. Nah, di slide 2. Ini adalah hasil PISA 2018, Bapak Ibu. PISA 2018, domain utamanya adalah literasi membaca. Jadi banyak dikupas mengenai literasi membaca dan hal-hal apa yang mempengaruhi literasi membaca. Di slide berikutnya aja. Nah, jadi sangat penting kita melibatkan siswa kita dalam pengajaran membaca. Siswa yang mengaku sering dilibatkan gurunya dalam pelajaran membaca, skor membaca PISA-nya 30 poin lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mengaku tidak pernah atau jarang terjadi. Jadi siswa itu ditanya, apakah kamu dengan gurumu diminta melakukan kegiatan berikut ini? Sering, sebulan sekali, 2 atau 3 kali dalam 1 semester, tidak pernah atau hampir jarang atau hampir tidak pernah, saya kayak gitu. Kemudian dikelompokkanlah mana yang mengaku sering dan mana yang mengaku jarang tidak pernah. Ternyata selisih nilainya 30 poin. 30 poin di PISA itu Bapak Ibu seperti belajar 1 tahun 3 bulan. Karena 1 tahun pembelajaran di PISA itu memberikan selisih poin sekitar 20 poin. Jadi 30 poin itu signifikan, besar sekali. Nah, aktivitas
pelibatan yang seperti apa yang diperlukan kepada siswa kita. Di sini mengajak siswa berpendapat. Gimana pendapat kalian? Bacaannya menarik apa enggak? Sesuai apa enggak topiknya? Apakah ada insight? Apakah ada sesuatu yang baru? Gitu ya. Menceritakan kembali isi bacaan. Hati-hati, memberikan tugas merangkum itu tidak berefek secara signifikan. Kecuali rangkumannya oleh Bapak Ibu baca, dikomentari, diulas bersama-sama. Jangan senyum-senyum Ibu. Jangan cuma ngasih tugas merangkum habis itu selesai ya. Jadi hasil rangkumannya pun perlu didiskusikan ya. Mengaitkan isi bacaan dengan kejadian di sekitar. Coba menurut kalian nih, yang terjadi di masa misalnya apa? Kemarin tuh saya ngikutin Cerber di Kompas. Menarik sekali karena meskipun itu cerita tentang wayang di zaman baheula, ternyata isinya cerita itu nyindir banget kondisi politik saat ini. Jadi kayak membaca cerita panggung politik Indonesia saat ini, tapi dengan tokoh-tokoh wayang zaman dulu, dan begini dan begitu, dan akhirnya kita bisa mengaitkan. Ternyata memang manusia itu dari dulu wataknya itu ya ada yang serakah gitu ya, ada yang wataknya begini, ada yang manipulatif, ada yang lain-lain. Ya memang udah menjadi bagian dari karakter manusia kayak gitu. Jadi mengaitkan isi bacaan dengan kejadian di sekitar, membandingkan isi bacaan dengan bacaan lain pada topik yang sama. Nih. Jadi jangan satu buku semua siswa diminta membaca. Mungkin Bapak Ibu sudah memberikan strategi. Siswa 35 saya bagi menjadi 7 kelompok, masing-masing 5 kelompok. Saya sudah menyiapkan 7 artikel. Masing-masing kelompok silakan membahas artikelnya. Kemudian minggu depannya disilang, ditukar. Artikel dari kelompok 2 dipindahkan ke kelompok 1, kelompok 3 dipindahkan ke kelompok kedua. Minggu ketiga kita akan mengadakan forum diskusi dan berdebat. Karena dia membaca satu bacaan dengan bacaan yang lain. Jadi kalau hanya diminta untuk membaca saja tanpa ada aktivitas, itu tidak ada pengaruhnya terhadap capaian siswa. Kita memerlukan aktivitas yang lain, aktivitas yang merupakan pelibatan siswa dalam pelajaran membaca. Kemudian menentukan isi bacaan tersebut mana yang disukai, mana yang tidak disukai, dan yang lebih penting lagi adalah pertanyaan pemantik. Lanjut Mas. Slide berikutnya. Jadi ini hasil studinya ya Bapak Ibu ya. Guru mengajak siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Guru membantu siswa dalam mengaitkan cerita yang sudah dibaca dengan kehidupan mereka. Guru menunjukkan kepada siswa bagaimana informasi yang ada dalam bacaan disusun dari sesuatu yang sudah diketahui siswa. Guru memberikan pertanyaan yang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif. Dan ada contoh-contoh aktivitas yang lain yang ditanyakan pada angket PISA siswa 2018. Selanjutnya. Selisihnya ya 31 poin. Memberikan pertanyaan yang mendorong siswa terlibat secara aktif 30 poin selisihnya gitu ya. Lanjut, ada lagi jenis aktivitas yang lain, dan ini aktivitas membuat ringkasan, membuat daftar tokoh, mendiskusikan dalam kelompok kecil, memberikan pendapat, menjawab pertanyaan-pertanyaan, membandingkan isi buku. Hasilnya di slide berikutnya Bapak Ibu bisa lihat, menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang buku atau bab tersebut ini menjadi sangat baik gitu ya. Jadi memberikan dampak yang tinggi. Memang ini ada kasus dan sama dengan kasus di survei lingkungan belajar Bapak Ibu yang pernah mengisi gitu ya. Untuk SMA memang tingkat partisipasinya relatif tinggi. Tetapi SMK tidak begitu tinggi. SMP juga sama. Apalagi teman-teman dari MA dan MTS ya, tingkat partisipasi kami sudah selesai mengolah AN, itu tingkat partisipasinya hanya 40%. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kami memberikan informasi balikan kepada Bapak Ibu apa yang perlu dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu supaya bisa
mencapai hasil seperti standar nasional atau standar provinsi atau kabupaten kota kalau ketika menjawab pertanyaan angket itu banyak yang tidak mengisi secara serius atau bahkan tidak mengisi gitu ya. Nah ini sama dengan kasus di Indonesia, sering sekali kita menemukan pola hasil pengolahan PISA itu di mana siswa Indonesia cenderung menjawabnya itu rata kanan terus ya, lupa bahwa ada pernyataan yang sebenarnya dia dibalik negatif, harusnya dari yang kanan dia ke kiri, tapi ini ke kanan aja. Nah, jadi Bapak Ibu, selain Bapak Ibu belajar tentang substansi PISA, kompetensi PISA, kami mohon bantuan Bapak Ibu ketika nanti melakukan survei PISA, kan siswa-siswa diminta mengisi angket tuh, ngisinya serius, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, supaya kita menemukan inputan-inputan yang baik, yang signifikan, yang bisa langsung dijadikan solusi untuk ya. Tidak hanya nanti di PISA, tapi nanti ketika AN tahun depan berlangsung itu juga mohon anak-anak mau menjawab dengan jujur. Dan luar biasa ketika anak-anak menjawab dengan jujur, kami menemukan banyak sekali hal-hal yang anak-anak mungkin tidak berani cerita kepada Bapak Ibu, tapi mereka berani mengungkapkan di dalam kuesioner kita. Jadi kami menanyakan kepada siswa tuh pengalaman kekerasan seksual, dan itu luar biasa Bapak Ibu. Ternyata banyak anak-anak kita yang merasa pernah disentuh bagian tubuhnya tanpa dia merasa nyaman dan memberikan izin. Itu luar biasa ya. Jadi itulah pentingnya untuk menjawab angket secara benar dan secara komplit. Ini pesan sponsor, karena sayang sekali ketika ada yang tidak mengisi, atau ketika mengisi itu kliknya tuh saya tidak bersedia menjawab, saya tidak bersedia menjawab, saya tidak bersedia menjawab. Itu rasanya sayang sekali, karena hasilnya tidak akan dibuat berdasarkan nama Bapak Ibu, tapi akan menjadi data yang diagregat, jadi anonim untuk nama individu itu sebenarnya ya. Nah kembali ke sini, jadi hasil angket menunjukkan memang Bapak Ibu tidak sekedar hanya memberikan aktivitas anak-anak untuk membaca, tapi lebih dari itu harus ada kegiatan untuk melibatkan siswa dalam memahami, menginterpretasi, mengintegrasikan informasi, membandingkan informasi sampai akhirnya mampu menilai dan mengevaluasi informasi yang mereka baca, bacaan apapun, bacaan geografi, bacaan biologi, bacaan matematika gitu ya, bacaan seni, bacaan olahraga, semua jenis bacaan apapun kontennya bisa melalui proses berpikir yang 4 tadi. Kembali ke Kahut. Lagi jalan ke sini. Semuanya jelas kok. Keluar sendiri. Keluar. Ya sama ya. Keluar Sendiri. Keluar sendiri. Ibu Rosita. 9 apa tuh? Ini ya. Ayo semangat Bapak Ibu, saya hari ini berusaha adil ya. Kok keluar sana? Yang menang, yang kalah semua nggak dapat Sinyalnya. hadiah. Karena semua nggak dapat hadiah, jadi semuanya harus semangat ya. JP-nya apa? Nggak ada ya? Sinyalnya hilang. Yang lain kamu nggak? Oh iya. Bisa Udah lanjut masuk. pertanyaan berikutnya. Udah masuk ya. Kuis. Nggak bisa masuk. Tantangan terbesar membaca di era digital adalah mendapatkan sumber informasi, mengakses beragam format informasi, mendapatkan beragam perspektif yang warna kuning, yang warna hijau, memahami netralitas dan relevansi informasi. Banyak yang nggak bisa mengakses ya? Iya. Aduh, kayaknya kamu berpihak pada sebagian orang ya. Provider. Saya baru ngerti. Tapi sebagian benar Bapak Ibu, sebagian besar Bapak Ibu benar ya. Jadi kalau mendapatkan sumber informasi sekarang itu informasi berlimpah. Kadang-kadang kita malah lelah dengan informasi-informasi yang ditawarkan ke kita. Mengakses beragam format informasi, mau model video, mau model TikTokan, mau model Reels, mau model Instagram, mau model Facebook dan lain-lain, informasi banyak diberikan dalam beragam format, jadi tidak ada masalah. Mendapatkan beragam perspektif, ini semua orang hobi menulis,
sekarang ini. Tapi menulisnya bukan menulis format yang resmi ya, berkomentar, nulis status ya, sharing-sharing dan lain-lain gitu. Dan seringkali kita membagikan atau memforward informasi itu adalah yang sesuai dengan perspektif kita gitu. Jadi kalau misalnya ada berita mengulas suatu kejadian dan kita sepakat dengan caranya mengulas, kita langsung segera tuh memforward, sehingga mendapatkan informasi berbagai perspektif itu menjadi sangat-sangat mudah saat ini. Yang berbahaya adalah karena begitu banyak pengarang, begitu banyak pencipta berita, begitu banyak konten kreator, kita harus bisa menyikapi konten kreator mana yang valid, yang bisa dipercaya, konten kreator mana yang relevan dengan apa yang kita perlukan, ya. Mana yang tidak bias, mana yang tidak berpihak, mana yang berdasarkan fakta. Nah, itulah tantangan pada saat ini. Jadi menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa sekarang ada pekerjaan konten media analisis ya. Jadi menganalisis konten media untuk kemudian menjadi feedback kepada suatu kebijakan. Bisa ke YouTube-nya Kemdikbud mungkin dibuka. Dibuka di YouTube. Ke Kemdikbud. yang itu pelantikan pejabat, coba ke bawah lagi. Nah, ini yang terbaru. Jadi ini judulnya pelantikan pejabat Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kembali hadir menjumpai Anda untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lihat ke komentar di bawahnya. Nah, di sini coba ya, yang Pribadyo Undip, selamat buat Pak Zulfan Khairil Simbolon sebagai Direktur AKN Aceh Barat. Begitu, ini Heri LKPT Tamega, semoga seluruh program bisa terlaksana lebih baik lagi, ya. Terus ke bawah lagi ini ada apa? Nalisari, congratulations. Terus congratulations lagi. Terus jangan cepet-cepet. Kita lihat ya di sini ya. Di Harsono, semoga pemimpin baru ini bisa mengubah aturan yang ada, seperti kelulusan PPG tidak ditentukan dengan UP saja. Dengan yang di awal-awal, kira-kira dia punya perspektif berbeda nggak? Dia punya misi tertentu ya dengan komentarnya dia ya. Kemudian ke bawah lagi, selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Surfayondri, sama lah ya dengan yang di awal-awal ya. Ke bawah lagi, semoga bertugas dengan sangat baik, budayakan anak didik agar bahasa Inggris agar tidak direndahkan bangsa lain. Ke bawah lagi, kapan Kemendikbud naikin tunjangan fungsional dosen? Yang dilantik ini kebetulan semua adalah pimpinan tinggi di perguruan tinggi negeri. Jadi mungkin masih ada relevansinya ya dengan tunjangan fungsional dosen 2007 sampai 2021 kagak naik-naik katanya. Ke bawah lagi. Nih, luar binasa, sekolah disuruh tak libur. Ke bawah, woi, kami butuh libur. Ke bawah lagi, kami butuh libur, kami butuh libur, kami butuh libur, kami bukan robot Pak. Ke bawah lagi, kami butuh libur Desember. Ini orang yang sama ya, jadi dia betul-betul mengekspresikan sekali. Terus diikuti oleh si Firhan Abdad, kami butuh libur, kami butuh libur. Ke bawah lagi, aneh aja, giliran menjelang Natal tiada hari libur, tapi pas menjelang hari raya dikasih libur. Aneh, butuh. Nah, ini nuansanya ada beda lagi ya. Coba, yang lain kan hanya butuh libur. Sorry, yang tadi yang tiang gaming, aneh aja, giliran menjelang Natal tiada hari libur, tapi pas menjelang hari raya dikasih libur. Nuansanya ada beda ya. Ada sindiran yang lain, betul nggak? Dia butuh libur, tapi dia punya sudut pandang yang lain dan dia punya isu terhadap itu. Nah, inilah
yang sangat menjadi ciri khas membaca dengan internet. Komentar yang datang, para penulis-penulis ini sering sekali tidak bisa kita filter. Dan penulis-penulis ini datang dengan gagasannya masing-masing. Bapak Ibu bisa melihat postingan Pak Nadiem Makarim Instagram terakhir yang biasanya yang komentar cuma 300, 400, tiba-tiba jadi 2.200. Kira-kira isinya apa Bapak Ibu? Kami butuh libur, itu luar biasa ya. Padahal Pak Menteri itu lagi posting ketika beliau wawancara dengan 3 orang guru di Hari Guru Nasional. Tapi itu yang komentar semua, kami butuh libur Pak, kami butuh libur, kami butuh libur. Libur tidak hanya tentang bepergian dan lain-lain, gitu. Jadi saat ini yang betul-betul Bapak Ibu perlu bekali kepada anak-anak kita di mata pelajaran apapun terkait dengan literasi membaca adalah mencari sumber informasi, memahami sumber informasi tersebut, dan yang paling penting adalah menilai apakah sumber informasi itu bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya, punya visi apa, ada isu apa, sudut pandang apa yang digunakan oleh sumber informasi tersebut. Dan itu berlaku untuk seluruh mata pelajaran. Dan anak-anak kita akan hidupnya di era begitu, trending topik ya, isu viral, mereka itu akan hidupnya di zaman-zaman seperti itu. Dan dengan literasi membaca mereka bisa mengatasi bahwa yang viral ini bisa jadi salah, yang viral ini bisa jadi bohong, yang viral ini bisa jadi sesuatu yang tidak boleh diikuti karena dampaknya akan sangat negatif. Kembali ke Kahoot, moga-moga jaringannya sudah lebih baik. Ini Pak Handi Setioko ini nggak gerak-gerak ini ya? Sinyalnya apa ya? Sinyalnya kayaknya dia pakai sinyal. Kok nyalain sinyal ya? Ada pertanyaan Pak Handi Setioko? Tadi Pak Handis, Bapak pakai provider apa Pak? Kayaknya nyepelein banget. Udah kan cara menjawabnya benar ya Pak ya? Varian aja. Memang kompeten kok Pak Handi Setioko. Kita lanjutkan. Pertanyaan ke-9, benar atau salah? Reading to learn memerlukan learning to read. Banyak yang benar, betul ya. Ketika kita sudah mampu membaca untuk mempelajari hal-hal yang lain, sebenarnya kita harus selalu memastikan anak-anak kita tuh mampu membaca. Salah satu hal yang kami analisa menjadi penyebab mengapa nilai PISA 2018 literasi membaca itu turun, dan penurunan kita itu adalah yang tertinggi. Jadi bukan nilainya tertinggi ya, penurunan tertinggi dibandingkan negara-negara lain adalah tidak tahan membaca bacaan yang panjang. Jadi tidak sampai bisa memahami, menyelesaikan membaca pun tidak selesai. Kenapa? Karena ada soal-soal yang level kognitifnya itu tinggi, yang sampai menginterpretasi dan lain-lain. Selama itu bisa ditemukan di 2 paragraf pertama, anak kita bisa jawab. Tetapi pertanyaan yang sangat simpel, hanya meretrieve dan mengakses yang tersurat, tapi itu ditemukannya ada di bagian akhir dari paragraf, banyak anak kita yang tidak bisa menjawab. Jadi tidak hanya bagaimana aktivitas membaca itu dibiasakan, giat dengan memulas dan lain-lain, tapi juga perlu ada kebiasaan untuk menggradasi bacaan dari bacaan sederhana sampai bacaan yang kompleks. Karena kalau tidak dibiasakan, anak-anak kita jauh lebih nyaman dengan membaca informasi tanpa membaca. Lihat TikTok gitu ya, lihat YouTube itu kan tanpa membaca, tapi mereka juga dapat informasi. Sayangnya yang seperti itu tidak diujikan di PISA, tidak diujikan di asesmen kompetensi minimum. Jadi perlu ada pembiasaan anak-anak untuk membaca dari bacaan sederhana, menengah sampai bacaan yang kompleksitasnya tinggi dan durasinya itu cukup panjang.
Jadi kalau dipisah literasi membaca itu jumlah katanya bisa sampai 1.400 kata, Bapak Ibu. Itu panjang sekali, dan anak kita banyak yang gagal pada bacaan-bacaan dengan panjang teksnya lebih dari 700 kata. Ketika panjang teksnya sekitar 300 ke bawah, anak-anak kita banyak yang berhasil, meskipun itu pertanyaannya pertanyaan dengan level kognitif yang tinggi. Jadi Bapak Ibu sepakat reading to learn memerlukan learning to read. Yuk dibiasakan membaca dengan kompleksitas bacaan yang beraneka macam dan bergradasi dari waktu ke waktu, ya. Yang biasanya nyuruh baca majalah, lama-lama baca jurnal. Nah, itu berarti ada gradasi. Lanjut. Nggak ada yang geser, tapi angkanya naik ya. Berarti betul semua ya. Pertanyaan ke-10, kuis. Berikut adalah kompetensi yang diukur dalam literasi sains PISA, kecuali mengidentifikasi isu ilmiah, menjelaskan fenomena, menggunakan bukti ilmiah, melakukan kajian ilmiah. Melakukan kajian ilmiah ini tidak diujikan pada literasi sains PISA. Kita ke paparan, Mas, yang framework PISA yang paling kiri, terus geser ke bawah, terus ke bawah lagi, terus. Nah ini saya 32. Jadi skills yang di-assess itu ada menjelaskan fenomena, kemudian mengidentifikasi isu ilmiah, dan menggunakan bukti-bukti ilmiah. Ini contoh menjelaskan fenomena. Jadi ini ada gambar blue power plant, pembangkit listrik tenaga blue, tenaga air gitu ya. Seperti apa instalasinya? Jadi ada pipa-pipa yang mengalir dari laut, mengalirkan air laut, begitu ya. Kemudian ada pipa-pipa yang mengalirkan air sungai. Kira-kira perbedaan air laut dengan air sungai itu apa, Bapak Ibu? Konsentrasinya ya, garamnya seperti itu. Kemudian di sini many electric power plant use fossil fuel such as oil and coal. Jadi banyak yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi maupun batu bara. Kenapa power plant yang ini, yang blue power plant ini dikatakan sebagai ramah lingkungan? Ini menjelaskan fenomena. Jadi kira-kira bagian mananya yang ramah lingkungan? Penggunaan laut. Karena penggunaannya pakai penggunaan sumber yang tidak terbatas. Ada air laut, ada air sungai, begitu ya. Dan sebenarnya dikembalikan lagi ke laut, dikembalikan lagi ke sungai. Kalau dilihat alirannya, jadi betul-betul bisa menjelaskan dengan cermat. Dia masuk, dia tidak menyedot air laut itu, tapi air laut itu dilewatkan kemudian dikembalikan lagi ke laut. Begitu juga dengan air sungai, disedot masuk ke blue power plant, dikembalikan lagi ke sungai. Jadi kembali lagi sehingga sebenarnya tidak mengurangi resources yang ada di alam. Lanjut. Nah, yang ini menginterpretasi data dan evidence, menggunakan bukti-bukti ilmiah, data-data ilmiah. Contohnya begini. Jadi ternyata ada pergerakan air karena tadi ada perbedaan konsentrasi garam ya. Jadi di sini saya kok nggak kebaca. Ini yang gini-gini ini adalah garamnya, ini adalah baik, bagus. Jadi ada satu kisi-kisi, apa namanya ya, kalau bahasa IPA-nya apa? Apa itu? Membran? Membran. Betul, membran. Nah, membran di mana akhirnya akan ada pergerakan air yang tawar menuju ke air yang asin, dan pergerakan itu, daya geraknya itulah yang akan membangkitkan turbin. Jadi turbin berputar secara otomatis karena ada perbedaan air garam dengan air tawar, dan itu akan kontinu seperti itu sehingga otomatis turbin bergerak tanpa harus digerakkan oleh batu bara maupun oleh
minyak bumi. Kembali, dikecilin lagi Mas, atau gedein tapi di pertanyaan. Kalau mau digedein di pertanyaannya, air dari sungai memiliki konsentrasi garam yang rendah, itu langsung diceritakan, jadi nggak perlu ngehafalin lagi ya. Apa yang sifatnya pengetahuan langsung diceritakan di soalnya. Ketika molekul bergerak melalui membran, ini apa sih? The set concentration, konsentrasi garam Dalam air tawar. konsentrasi garam dari wadah air tawar, disuruh pilih ngapain. Kemudian ada konsentrasi garam dari wadah air laut gitu ya. Jadi dia mengatakan kalau ini molekul garamnya itu bergerak, maka konsentrasi garam di air sungai akan bagaimana? Apakah akan tetap, akan bertambah, ataukah berkurang? Sedangkan ketika sesudah bergerak, yang kontainer air laut, konsentrasi garamnya apakah akan bertambah, akan tetap, atau berkurang? Jadi dengan logika kejadian IPA-nya, dia kemudian bisa memprediksi kira-kira nanti hasil konsentrasi air garamnya itu seperti apa kejadiannya di kontainer air sungai dibandingkan dengan di kontainer yang ada di air laut. Satu slide lagi Mas, yang untuk oh ini bukan ya. Jadi tadi yang kurang adalah proses yang eksperimen fenomena sudah, interpret data sudah, kemudian apa yang kurangnya tadi ya? Bapak Ibu semua, soal-soal PISA ini bisa Bapak Ibu akses di websitenya PISA. Saya tunjukkan aja ya, karena saya juga ngambil dari situ. Coba dibukakan satu web lagi Mas, satu laman, oecd.org/PISA. oecd.org/PISA. Kalau Bapak Ibu masuk, nanti ada di sini PISA test. Bapak Ibu klik PISA test. Di dalamnya ada link untuk mendownload soal-soal PISA yang sudah lalu, baik itu sains, finansial, global kompetensi. Jadi lengkap sekali, tidak hanya matematika, membaca ataupun sains. Ada collaborative problem solving begitu ya. Jadi ini kalau ke bawah lagi nanti ada banyak more PISA test questionnaire, more PISA test question. Jadi ada soal-soal yang sifatnya misalnya kolaboratif, problem solving, financial literacy item. Jadi tidak hanya soal pada domain utama, tapi soal-soal pada domain pendukung juga dirilis di website PISA dalam versi bahasa Inggris Bapak Ibu. Kan nanti kerjasama dengan guru-guru bahasa Inggris ya. Kembali ke kuis. Pertanyaan yang terakhir. Lanjut. Benar atau salah? Proses berpikir ilmiah sesuai untuk konteks ilmu sosial. Benar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang sudah mempelajari microlearning PISA? Sudah ya? Bapak Ibu dari sekolah sampel PISA kan? Kepala sekolah sudah? Ada yang belum pernah mengakses microlearning PISA? Belum? Oh, jadi di microlearning PISA Bapak Ibu bisa belajar melalui modul-modul yang kecil-kecil, mulai dari apa itu kompetensi abad 21, bisa mengukur apa, bagaimana menumbuhkan pembelajaran yang mendorong literasi, sampai Bapak Ibu menyusun soal-soal yang bernuansa seperti kompetensi PISA. Nah, kembali ke sana, di microlearning literasi science banyak sekali yang digunakan itu adalah konteks-konteks percobaan IPA. Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu
lihat semua mahasiswa dari prodi manapun diminta menyusun skripsi kan ya. Dan skripsi dari ISI misalnya Institut Seni Indonesia itu selalu ada metodologi penelitian, betul ya? Arkeologi itu juga ada metodologi penelitiannya. Sosiologi, bagaimana membaca sifat-sifat orang, karakter etnis dan lain-lain itu ada ilmu penelitiannya. Jadi mendorong literasi sains itu tidak hanya untuk mendorong sains itu sendiri, tapi bisa juga diterapkan untuk mendorong ilmu-ilmu sosial. Inilah harapannya terjadi kolaborasi di Bapak Ibu guru sekalian lintas mata pelajaran, karena kalau ngomongin proses berpikir ilmiah ini tidak hanya punyanya IPA saja, tidak hanya punyanya biologi, fisika, dan kimia, tapi ini adalah milik berbagai macam mata pelajaran. Terbukti nanti kalau udah kuliah mau skripsi, mereka diminta untuk menyusun metodologi ilmiah untuk menguatkan temuan-temuan pada hasil kajian di skripsinya. Jadi silahkan didorong, literasi sains tidak hanya miliknya sains saja, tapi tentang bagaimana berpikir ilmiah, dan itu bisa diterapkan di berbagai konteks keilmuan. Sudah pertanyaan terakhir, kita lihat siapakah podiumnya. Kita bacakan peringkat 3, Ibu Ana. Bu, suruh depan Bu, yang udah orang itu Bu. Oh, 3 besar ke depan. Dan ada apa dengan Pak ini? Bu Rosita yang pertama, selamat. Urus ke depan. Maju ke depan, silakan. Dapat dong. Permen. Pak Hanis, kenapa Pak? Ibu sih bilang karena jaringan. Silakan Ibu Rosita. Bapak atau Ibu nih jongkok dengan Bu Ana. Maju ke depan. Apa jongkok ya? Dengan namanya jongkok. Kita berikan aplaus saja untuk ketiga. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk partisipasinya pada kasus kita pagi ini. Moga-moga melalui 11 pertanyaan tadi Bapak Ibu mendapatkan gambaran seperti apa kisah itu, filosofinya, dan sebenarnya apa yang perlu Bapak Ibu siapkan dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga mau ada pisah tidak ada pisah, kita sadar memang perlu ada yang kita siapkan untuk anak-anak kita ini memiliki kecakapan hidup. Jadi bukan tentang pisahnya, tapi memang betul mereka akan dituntut untuk bisa memiliki life skill kompetensi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Bisa diwakili.